4 luar biasa berkat Tuhan. Tadi pagi Tuhan memberikan kami firman Tuhan tentang pengurapan domba. Pengurapan yang mendengarkan tuntunan Tuhan. Nah, ibadah kedua ini tema khotbahnya adalah pengurapan anak bungsu. Saudara semua tahu perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik pernah memberikan perumpamaan. Ada 3 perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-15. Yang pertama, domba yang terhilang. Ada 100 domba hilang 1. Saya nggak tahu berapa banyak Anda kehilangan sepanjang tahun 2021. Saya berdoa kalau kau percaya kepada Tuhan, apa yang pernah terhilang dari hidupmu Tuhan bisa kembalikan. Tuhan punya semua. Bahkan yang saudara tidak punya pun Tuhan punya. Bahkan yang Anda sudah punya Tuhan bisa tambahkan lebih lagi. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Seorang wanita punya 10 dirham. Dirham itu seperti mata rantai. Itu harta pribadi seorang wanita pada zaman itu. Itu bisa 2 sisi berbicara tentang dirham ini. Yang pertama, seorang wanita yang mau dikawinkan oleh bapaknya kepada calon suaminya. Maka bapaknya yang sangat sayang kepada putrinya ini. Seperti saya punya 2 anak. Dua-duanya putri. Saya cinta sekali sama mereka. Lalu sang bapak akan memberikan dirham. Buru, putriku pegang dirham ini. Lalu si perempuan ini walaupun dia setelah menikah pun dengan suaminya, dia tetap terkenang dengan bapaknya kalau melihat dirham ini. Atau yang kedua, seorang lelaki yang sangat mencintai seorang wanita. Lalu dia berikan dia perhiasan dirham. Aku mencintaimu. Aku memberikan pemberian ini kepadamu. Satu hari wanita ini kehilangan dirham itu. Kehilangan 1. Rupanya mana lebih banyak? 9 atau 1? 9. Rupanya bagi wanita ini yang 9 itu gak ada artinya tanpa yang 1 itu. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang ya bukan karena banyaknya kita kehilangan. Bukan, tapi karena kehilangan itu berarti buat kita. Lalu wanita ini mencari di seluruh kolong ranjangnya, di sudut-sudut rumahnya, akhirnya dia ketemu. Dan perumpamaan yang ketiga adalah seorang bapak punya 2 anak. Saudara tahu anak bungsu ini apa yang dia lakukan? Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Tolong dibuka ayatnya, mari baca sama-sama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Hanya 2 Bapak Ibu. Berapa? 2. Makanya nanti di berkatnya ini angka 22. Tolong dibuka ayatnya ayat 22. Lukas 15 ayat 22. Nah ini berkat Tuhan nih. Tahun 2022 khusus buat saudara berkat Tuhan. Tidak kebetulan saya diberikan kesempatan untuk melayani hari ini di sini ibadah 1 dan 2. Ini berkatnya. Ada 4 berkat yang akan saya sampaikan. Saya berharap bisa dengan sederhana Anda menangkapnya. Tapi biarlah berkat ini adalah berkat iman untuk engkau berjalan sepanjang tahun 2022 ini. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu. Anak bungsu itu bisa nggak pakai sendiri? Bisa. Tapi coba bayangkan kebaikan Bapak itu melebihi apa yang kita pernah bayangkan. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidupmu. Ambil jubah, pakaikan ke dia. Dia kayak anak kecil dibuat, padahal dia udah besar anak bungsu ini. Ini berkat buat dia. Kenapa? Karena selama pelarian anak bungsu ini kehilangan jubah. Yang kedua, ambil cincin materai. Cincin, ambil cincin. Kenakan di jarinya, dimasukkan di jarinya. Saya sudah banyak menikahkan pasangan Bapak Ibu. Selalu saya angkat itu cincin. Saya katakan gini kepada semua yang hadir. Bapak Ibu, cincin ini adalah lambang cinta kasih yang tidak berkesudahan. Setelah mereka memasukkan cincin itu di jari manis kedua mempelai, maka saya akan suruh mereka mengangkat tangannya. Ini tandanya mereka berkata, mulai sekarang kami jangan diganggu lagi. Amin. Amin. Itu arti cincin tingkat cinta kasih. Jangan diganggu lagi. Lalu yang ketiga, ambil kasut. Rupanya anak bungsu ini kehilangan kasut selama pelarian dari rumah bapaknya. Pakaikan kepada kakinya sepatu. Sudah berapa berkatnya? 3.
Ayat berikutnya 23. Ini berkat yang keempat. Kalau engkau percaya sepanjang tahun 2022 ini engkau akan dapatkan dari Tuhan. Ambil lembu tambun, korbankan, potong lembu tambun yang terbaik. Maka akan ada apa? Kita akan makan dan bersuka. Engkau akan menemukan sukacita di dalam duka cita sepanjang tahun 2022 ini. Yang mengerti katakan amin. 4 berkat ini saya percaya saya akan terima sepanjang tahun 2022. Dari akhir tahun saya sudah sampaikan kepada jemaat kami di sana. Awal tahun, nanti saya minggu depan lagi full kok ibadah 1, 2, 3 di sana. Saya sampaikan lagi tentang paradigma yang baru, cara menerima berkat ini. Ada 4, yang pertama jubah, yang kedua cincin, yang ketiga sepatu atau kasut, yang keempat joy, sukacita. Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kata Paulus dalam kitab Filipi, bersukacitalah. Betapa mahalnya sukacita itu hari-hari ini. Belum lagi kita diprediksi dengan banyak hal yang akan terjadi. Karena kita baru memasuki minggu yang ketiga. Tapi kalau bicara jubah, yang pertama saya mau beritahu, jubah berbicara pengurapan. Sama-sama katakan pengurapan. Kalau engkau berjalan dalam pengurapan, everything is easy. Semua akan dipermudah oleh Tuhan. Mazmur 133 berkata begini, kalau hidupmu rukun bersama-sama, dikatakan Mazmur 133 ayat 1. Kalau engkau duduk diam rukun bersama-sama, maka dikatakan akan turun pengurapan itu dari atas. Coba lihat ayatnya, Mazmur 133. Ya, saya akan bacakan Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terus ayat kedua berikutnya, 3, 2, 1. Seperti minyak yang baik di atas meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher. Saudara tahu artinya leher jubah. Jadi waktu pengurapan itu turun, mulai dari mana? Kepala. Makanya kalau lagi gembalamu lagi berdoa, ini saya mau beritahu nih rahasia nih, salah satu rahasia pengurapan doa. Sering-seringlah dekat dengan gembala pada saat doa. Saat makan bakso boleh, ajak ngopi boleh. Tapi kalau pengurapan, di mana gembalamu duduk, duduk di situ. Saya kadep doa di Rayon 8 sebelum 5 tahun yang lalu pindah ke sini. 3 periode saya pegang, 1 periode 2 tahun. 6 tahun lebih saya kadep doa ke Palimanara 2 di Rayon 8. Saya belajar ini dari gembala saya. Dan sampai hari ini, walaupun saya sudah belasan tahun jadi pendoa, saya belum tamat untuk berdoa. Oh my God, bagaimana dengan saya? Mungkin ada bertanya begitu. Di dalam Tuhan tidak ada pelajaran yang bisa tamat. Terus belajar mencari Tuhan. Sampai sekarang saya masih belajar berdoa. Saya sudah berdoa dari 23 tahun yang lalu sebagai pendoa. Sampai hari ini saya masih belajar berdoa. Rupanya pengurapan itu turun dari atas, bukan dari bawah ke atas. Membelah, bukan, tapi dari atas. Makanya kalau kepala di tempatnya, janggut di tempatnya, jubah di tempatnya, leher di tempatnya, maka pengurapan itu kan. Saya mau tanya, dari 3 item ini, kepala, janggut, dan jubah, di mana minyak itu yang paling banyak pada akhirnya? Di mana? Di mana? Di jubah. Karena di jubah itu pengurapan itu tinggal lengket. Ingat wanita pendarahan 12 tahun, dia pegang apa? Ujung jubah Yesus. Wanita ini ngerti pengurapan. Dia nggak bisa pegang tangan Tuhan, dia nggak bisa peluk Tuhan, dia nggak bisa pegang punggung Tuhan, dia nggak bisa pegang kaki Tuhan. Dia ambil jubahnya. Itu dia. Hal yang terkecil, kalau itu dari Tuhan, bisa melakukan perkara yang terbesar dalam hidupmu. Saudara tahu kenapa Ruth jadi orang yang kaya sekali di Bethlehem? Ruth, dia janda, wanita yang banyak menderita. Kalau masalah penderitaan tanya si Ruth. Belum punya anak, suaminya udah mati. Dia harus menjaga mertuanya yang
Dia merelakan kehidupan kesenangannya sebagai janda yang muda. Dia harus ikut untuk merawat mertuanya yang sudah tua. Rut itu, tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia pungut jelai-jelai yang jatuh di ladangnya si Boas. Dia pungut satu persatu. Dia pungut kecil-kecil. Dia pungut kecil. Dia bawa kepada mertuanya. Dan kita semua tahu siapa jadi nyonya yang terkaya di Bethlehem pada waktu itu. Rut. Nasib orang bisa gitu ya. Nasib orang siapa yang tahu? Anda hari ini bisa naik sepeda. Besok kamu mau mobil Innova, siapa yang tahu? Anda hari ini ngontrak 4 kali 6 meter. Besok Anda punya 2 rumah, siapa yang tahu? Nasib kita nggak ada yang tahu. Hanya Dia yang tahu. Kita belajar ini. Wanita ini 12 tahun dia menderita. Hanya satu sentuhan jubah. 12 tahun dibayar dengan satu sentuhan. Jago gak Tuhan itu? Masalah waktu Tuhan jagonya. Karena dia pembentuk waktu. Dia pencipta waktu. 12 tahun dia menderita. Satu pegangan. Ditebus 12 tahun. Jago gak Alkitab ini? Itu jubah. Jadi bungsu ini kehilangan. Makanya kita belajar dari si bungsu. Di mana kesalahan terbesar si bungsu? Dia bermain ke pelacur, bukan itu yang terbesar. Itu dosa besar. Dia berpoya-poya, bukan itu yang terbesar. Anda tahu di mana kesalahan si bungsu? Ini dia. Tolong dibuka Lukas 15 ayat 12. Ini kesalahan terbesar si bungsu. Saya nggak tahu apakah ini kesalahan terbesar kita. Kata yang bungsu kepada ayahnya, apa? Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Anda tahu kesalahan terbesar manusia di mana? Salah satunya, kita terlalu cepat untuk meminta dan mendapatkan. Sekalipun itu hakmu, biarlah berjalan semua sesuai agenda Tuhan. Itu yang terbaik. Amin. Inilah pintu utama kesalahan terbesar si bungsu. Memang itu hakmu, bapaknya tahu. Itu hakmu nak. Tapi kan aku belum mati, kata bapaknya. Minta apa? Minta. Ini orang Kristen begini nih, minta. Tapi kalau orang Kristen nanti yang paling di depan di surga nanti apa? Suka melepaskan. Lepas, beri. Saya berkali-kali ngomong di depan mimbar, di depan jemaat kami yang kami layani dulu Pakam. Pak Gembala sama Ibu, nggak ada jaminan kami tabungan kami. Tabungan kami itu, bank rekening kami itu kayak air, masuk, lewat, hilang lagi, pergi. Bukan hilang, ngalir lagi. Masuk, ngalir lagi. Itu kehidupan kami. Dulu kan saya udah saksikan. Saya udah dikasih orang mobil yang lama. Dikejar orang lagi saya kasih mobil yang baru, yang sekarang. Itu bukan bagian dari agenda kita. Kami belajar untuk menyandarkan kehidupan kami. Ada orang kalau udah tabungannya nipis udah takut hidup. Nanti gimana ini bulan depan ini? Ada orang kalau nggak ada rekeningnya minimal 20 juta atau 10 juta udah takut hidup ini. Anda mau tanya rekening saya sekarang berapa? Jangan tanya Pak Mardos. Gak cukup Pak, gak bisa diambil. Karena minimal 100.000 harus ada tinggal. Saya nggak pernah takut. Dulu kejadian kecelakaan tunggal istri saya pertengahan 2019, nggak nyampe seminggu, puluhan juta masuk ke bankku, ke rekeningku. Sebagian saya tahu dikirim mobile bankingnya, sebagian saya nggak tahu. Tuhan bilang itu bukan milikmu semua, bagikan. Saya kasih ucapan syukur hamba. Loh, Bapak kelebihan uang? Tidak. Satu baju pun saya nggak beli dari uang. Kalau saya mau rakus-rakus itu kan milikku. Itu kan sudah rekeningku. Itu kan dikasih orang untuk bantu pengobatan istri saya. Tapi kita belajar jadi orang yang melepaskan, bukan yang merampas. Ngomong kanan kiri, suka memberi bilang. Saudara tahu ciri-ciri orang tidak pelit? Saudara tahu ciri-ciri orang yang pelit? Suka? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Pak Gembala tidak di sini, Pak Gembala lagi di cabang supaya tidak ini.
Takutnya nanti terlalu keras Anda susah makan siangnya. Tapi saya percaya Anda akan makan siang nanti enak. Amin. Kesalahan terbesar si bungsu adalah dia meminta belum waktunya. Tapi karena memang itu haknya, bapaknya kasih. Disitulah kejatuhannya. Tuhan Yesus berbeda. Waktu dia ke perjamuan kawin, lalu tiba-tiba orang yang menikah ini punya masalah. Anggur habis. Lalu ibunya Yesus bernama Maria datang. Yesus, mereka kekurangan anggur. Lalu apa jawab Tuhan? Ibu, ada apa denganku? Waktuku belum tiba. Ih, jagonya Tuhan. Tuhan Yesus itu jagonya minta ampun. Dia bisa sebenarnya. Dia bisa buat apapun. Tapi dia tetap menunggu agenda bapaknya. Oh, betapa indahnya. Seperti buah yang tidak dikarbit, tapi buah yang matang di pohonnya. Manisnya minta ampun. Daripada dipaksa-paksa, dimodifikasi. Manusia kita ini terlalu banyak direkayasa. Kita terlalu banyak memodifikasi hidup kita di luar. Sehingga yang di dalam kita kelupaan. Padahal yang terpenting buat Tuhan itu adalah apa yang di dalammu. Di luar itu nanti ikut, percaya sama saya. Itu si bungsu ini. Tapi ujian harus diberikan. Bapaknya bagi. Lalu si bungsu ini pergi. Dia kehilangan semua. Sampai di mana dia? Sampai di kandang babi. Itulah tempat dia yang paling jurang, paling dalam. Di kandang babi itulah, mohon maaf, barulah dia ingat. Di rumah bapakku banyak orang upahan. Makanannya berlimpah. Di sini aku mati kelaparan. Lalu dia pulang. Dia mau berkata, dia sudah hafal kata-katanya. Dia akan ngomong pertama, Bapak, jangan lagi jadikan aku anakmu, tapi jadikanlah aku seperti upahanmu. Pembantumu Bapak, babumu aku taruh, gak apa-apa. Berbeda. Tadi waktu dia awal apa? Minta hakku. Sekarang enggak. Ini hakku Bapak. Itu yang bagus. Anda mau dapat berkat ini? Kasih kepada Tuhan. Apa yang menjadi hakmu? Apa hakmu? Hidupmu. Apa hakmu? Hatimu. Apa hakmu? Ambisimu. Hakmu? Cita-citamu. Apa hakmu? Hartamu. Apa hakmu? Boyfriendmu, girlfriendmu. Apa hakmu? Pekerjaanmu. Apa hakmu? Egomu. Hidupmu. Itu hakmu. Kalau engkau berikan ini di awal 2022 ini, 4 hal ini akan terjadi kepadamu. Yang ngomong siapa? Pendeta, bukan Alkitab. Bapak itu berkata, ambil jubah. Waktu Elia terangkat ke sorga, maka jubahnya jatuh. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia ambil jubahnya yang lama, dia koyak Alkitab. Lalu dia ambil jubahnya Elia. Lalu dia bawa ke sungai Yordan. Lalu dia pukulkan itu. Jubah itu ke sungai Yordan. Dan sungai Yordan terbelah menjadi 2. Jubah berbicara tentang mujizat yang akan engkau alami sepanjang 2022 ini. Asal engkau mau mengoyakkan yang lama. Anda mau yang baru? Gampang, buang yang lama. Kalau hidupmu masih begitu-begitu saja, percaya sama saya. Tuhan tidak akan mengisi engkau dengan yang baru selama yang lama masih ada. Engkau seperti gelas yang kau isi penuh dengan hidupmu. Mau diisi Tuhan, buang isinya. Tuhan isi yang baru. Mau jubah, mujizat, koyakkan jubah lamamu. Ini berbicara jubah. Yakub punya 12 anak. Anak yang kedua terakhir sebelum menjamin namanya Yusuf. Dia kasih jubah yang berbeda dengan abang-abangnya. Sehingga membuat abang-abangnya iri. Itulah awalnya Yusuf ini dijual. Dijadikan budak, dibuang ke sumur kering. Difitnah sama tante Potifar. Dipenjara, dilupakan temannya 2 tahun. Anda pernah dilupakan oleh teman baikmu 2 tahun? Yusuf pernah mengalami itu. Lalu jubahnya dibawa kepada Yakub dengan lumuran domba. Dia bilang, Bapak ini kan jubah anakmu, dia lihat. Lalu Yakub seolah-olah sudah mati walaupun dia masih hidup melihat jubah itu. Dan dia pegang terus jubah itu sampai bekas darah di jubah itu kering, nyatu dengan jubah itu. Dan pada akhirnya saya percaya dia bawa jubah itu waktu ketemu dengan yang punya jubah itu. Siapa? Yang jadi wakil presiden di Mesir? Siapa? Yusuf.
jubah itu kembali kepada pemiliknya. Anda ngerti itu? Anda ngerti betapa kuatnya kuasa pengurapan jubah itu? Jubah itu kadang-kadang membuat suatu waktu kita berduka, tapi dia bisa mengembalikan semua yang terhilang. Yakub lihat Yusuf, dia bilang, aku lihat mukamu, itu cukup buatku. Saya nggak tahu jubah apa yang saudara sudah terima hari ini. Yang kedua, berkat cincin. Katakan sama-sama cincin. Tolong dibuka 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Nah ini dia cincin. Kalau Anda mau bertanya apa cincin meterai di Alkitab, ini dia cincin. Anda baca sama-sama dengan baik Alkitab ini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. 3, 2, 1. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Cincin meterai berbicara kepemilikan. It's mine. Ini milikku. Jangan ganggu, jangan sentuh dia. Saya berdoa sepanjang tahun 2022 ini, kalau memang engkau mendapatkan cincin meterai ini dari Tuhan, maka hidupmu dijamin oleh tangan Tuhan. Saya percaya itu. Ini milikku. Makanya waktu kita menjadi cincin meterainya Tuhan, maka hidup kita dijamin dan masa depan kita dijamin. Itu seperti orang ya yang memberikan cincin tunangan, belum menikah masih cincin tunangan, sudah merasa itu milikku. Apalagi sudah menikah dikasih cincin, dia milikku yang sah dan tidak ada lagi boleh yang menyentuhnya. Artinya apa? Jangan jual hidupmu kepada dunia. Yang mengerti katakan amin. Sekali engkau diberikan cincin meterai oleh Tuhan, maka engkau miliknya Tuhan. Jangan nikmati dunia ini. Saya mau beritahu, kenikmatan dunia itu ada. Tapi seperti bonbon karet. Siapa di sini yang belum pernah makan bonbon karet? Yang belum? Berarti semua sudah pernah. Saya mau tanya, bonbon karet waktu pertama kali dia makan manis? Manis. 5 menit masih manis? Masih. Setengah jam pahit. Itulah kenikmatan dunia. Itu kenikmatan dunia. Awalnya manis, akhirnya pahit. Carefully. Kalau engkau sudah diberikan cincin sama Tuhan, cincin meterai, kepemilikan, maka tidak ada satupun yang menyentuh hidupmu. Maka tidak ada satupun pembinasa yang bisa menyentuh. Itu seperti darah yang disapukan di pintu-pintu orang Israel sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Setiap malaikat maut lewat, lihat darah itu, jangan ganggu ini. Ini sudah dimeteraikan. Lewat. Mana pintu? Ini nggak ada meterai. Masuk. Maka anak sulung akan mati di situ. Kematian akan ada. Jeritan akan ada di situ. Lihat pintu. Ada meterai. Ada darah lewat. Saya tidak tahu malaikat maut apa yang akan datang sepanjang 2022 ini. Terus belum berhenti. Kita dengar kabar ada varian baru. Apalah itu namanya. Tapi yang terpenting buat Anda dan saya adalah, apakah engkau sudah menjadi cincin meterainya Tuhan? Amin Bapak Ibu. Kami biasa dalam pelayanan. Saya baru pulang dari Nias Bapak Ibu. Melewati ombak dan sebagainya. Karena rata-rata sakit Nias. Udah gak pernah lagi naik pesawat. Pesawat cuma 55 menit. Tapi supaya enak perjalanan, selalu saya lewat naik kapal laut. Tapi saya lihat anak saya, walaupun ada ombak, mereka tidur nyenyak dan ngorok. Anda tahu kenapa alasan mereka? Ada Bapakku di sini. Apapun yang terjadi samaku, I don't care. Mau ombak, mau laut, mau angin, mau kapal, mau hidup, semuanya I don't care. Saya tidak peduli. Ada Bapakku di sampingku. Itu cincin meterai. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kasut. Luar biasa. Ada gambarnya ya bro ya. Nggak tahu apakah bisa ditunjukkan gambarnya. Kasut itu ada berapa? 1 apa 2? 2. Itu seperti sandal saudara, sepatu. Saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Mana yang lebih penting? Kaki kanan atau kaki kiri? Dua-duanya amin. Ada di sini yang beli sepatu cuma sebelah kanan? Gak ada. Ada yang di sini beli satu cuma sebelah kiri? Tidak. Artinya kasut itu berbicara fokus. Jangan suami di kanan,
istri di kiri. Jangan satu kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri. Makanya jadi anak bungsu ini kakinya jelalatan kemana-mana. Akhirnya bapaknya bilang, kasih dia kasut. Mau kakimu diberkati Tuhan sepanjang tahun 2022 ini, terima pengurapan kasut. Ini berkat Tuhan. Haleluya. Jadi jangan ngomong ya suami-suami ya, aku kanan mah, engkau kiri. Jawab istri-istri sama suami, kalau nggak ada kiri, kanan nggak bisa jalan. Amin. Supaya pengurapan itu turun harus selaras. Saya kemarin baru konseling dengan suami istri. Di depan saya diajak konseling di kafe. Sekarang sering diajak di kafe konseling. Pak supaya rileks Pak sambil ngopi, Bapak mau minum apa? Aduh seperti badan udah begitu Pak Mardos. Terus nekan-nekan melewati Natal, banyak kali undangan, parcel-parcel diantar ke pintu gerbang rumah saya. Nyampe di rumah, lu ini siapa yang ngasih ini? Kemarin baru lagi dikirim beras sudah seminggu telat karena saya baru pulang dari luar kota. Ada aja yang lempar-lempari berkat rumah. Gak ngerti itu jemaat. Mohon maaf nih, jemaat kami itu banyak kali petani, penggarap, aduh. Secara ekonomi, aduh, tapi mereka memberi luar biasa. Mereka mengutamakan Tuhan. Enggak seperti anak bungsu ini sebelum bertobat. Minta, tapi ini keep. Dikasih. Luar biasa. Saya bilang sama suami, baru kemarin konselingnya. Pak, saya bilang, Anda tahu nggak rahasia wanita? Ini senyum-senyum dia. Wanita itu butuh dimensi yang lebih besar, saya bilang. Kalau kita punya dimensi 3 Pak, wanita itu dimensinya 4. Jadi kalau wanita itu, walaupun iya juga sih akhirnya, tapi dia butuh perjalanan yang panjang. Dia muter dulu di Litua, tembus kota Kacane, perbatasan Aceh, masuk lagi ke mana dekat Sibolga, masuk lagi ke tebing tinggi, masuk ke Rampah, baru masuk ke Litua. Iya Pak, saya setuju. Wah, mama kan setuju juga kok lama kali. Itulah wanita. Betul apa betul? Jadi suami-suami, Anda itu dimodifikasi surga supaya engkau sabar duduk dekat wanita itu, pilihanmu itu. Siapa suruh kau kawin dulu sama dia? Udah kawin baru nyesal, enak aja. Ya udah kawin ya sudahlah. Salah Pak, kayaknya salah milih. Loh, kau salah milih, kapan kawin apa? 30 tahun yang lalu. Bah, tabuneho. Setelah 30 tahun kau nikmati salah pilih. Kebangetan nih laki-laki. Maaf Bapak Karin koordinator. Amin suami-suami. Nikmati itu istrimu. Memang itu wanita. Dia itu kayak kasut yang bergerak terus. Ikutin dia, ikutin. Supaya selaras. Tuhan mau kasih supaya kakimu diberkati Tuhan. Mau perjalanan, artinya perjalanan yang diberkati. Kan ada orang bilang kan, wah kaki kanan aku ke sini. Sebenarnya sih mungkin kaki kiri duluan berjalan. Cuman kan artinya istilahnya kaki yang diberkati. Luar biasa. Joshua berkata, dia Tuhan ngomong sama Joshua, setiap tempat yang kau injak diberkati Tuhan menjadi milikmu. Haleluya. Diurapi kasutmu. Lihat bagaimana caranya kasut kita diberkati Tuhan. 2, waktu Musa ketemu Tuhan melalui semak belukar api, Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu. Sebab tanah tempat yang kau pijak itu kudus. Waktu Jericho mau direbut dengan kemenangan oleh Joshua, apa yang dikatakan oleh panglima sorga, Joshua tanggalkan kasutmu. Tempat yang kau berdiri itu kudus. Kemenangan diterima oleh Joshua. Setiap kasut yang lama dilepaskan, berkat Tuhan sedang dinantikan. Musa membuka kasut lamanya, dia pakai kasut baru. 40 tahun dia dapatkan pengurapan penggembalaan luar biasa. Joshua membuka kasut lamanya, dia pakai kasut panglima bala tentara Tuhan. Jericho dia menangkan dengan doa-doa yang diberkati. Mau kemenangan itu jadi milikmu tahun ini, buang kasut lamamu. Kalau sepatumu sudah mulai koyak, gantilah kalau sudah gajian. Daripada beli handphone baru terus, lebih baik kasut. Amin. Saya berharap bulan depan semua sepatu saudara sudah ganti. Supaya berikan tepuk tangan buat udah ketawa Pak Mardos. Supaya
keramik-keramik ini nggak capek Pak Mardos dan teman-teman mengepelnya. Kasihan mereka ngepel ini gara-gara sepatu Anda sudah lama. Dan naso argana ini sepatu berbicara ketahanan hidup. Oh, saya mau kasih tahu ayatnya dulu. Saya tolong dia. Jeremia dikatakan Jeremia pasal 10 ayat 23. Ini nabi ini berkata begini, aku nggak sanggup jalan. Jeremia pasal 23 ayat yang Jeremia pasal 10 ayat 23. Nah ini dia. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jeremia tahu dia butuh kasut yang kuat. Dan saya mau beritahu, hanya Tuhanlah pembuat kasut yang bisa bertahan dalam kekekalan. Makanya dia ngomong kepada bangsa Israel, waktu 40 tahun kau berjalan, adakah bajumu yang koyak-koyak? Adakah sepatumu yang koyak? Alkitab mencatat begitu. Tuhan berikan mereka kasut. Sejak saya tahu ini Bapak Ibu, dari lebih kurang 7 tahun yang lalu, saya sekarang kalau beli sepatu mereknya Obermain. Lebih baik sekali-sekali beli. Walaupun mahal tapi tahan lama. Anda tahu sepatu yang saya pakai ini udah berapa tahun Pak Mardos? Coba tebak Pak. Tinggi kali. Jalan 8 tahun Pak. Udah mau dekat. Ini sepatu saya ini jalan 8 tahun. Cuman sekali diganti tapaknya. Ini merek Obermain. Saya cari di Medan Obermain, cuma 2 mall yang ada. Itu pun saya cari pas promo. Karena kalau harga normal rata-rata di atas 3 juta. Pas promo 1,8 dapat. Sepatu saya yang satu lagi, nyaris saya nggak pakai 2 tahun setelah saya beli Obermain. Karena saya masih pakai ini. Obermain biasanya itu memang modelnya biasa. Tapi tahannya minta ampun. Ada orang beli sepatu murah, 2 bulan sudah rusak. Ngomong kanan kiri, bukan kamu kan itu bilang. Amin, Anda ngerti? Saya bicara rohani loh. Mungkin saya bicara tentang sepatu, tapi kan arahnya Anda tahu. Banyak orang Kristen begitu, maunya yang murahan, tapi nggak bisa tahan lama. Datang pencobaan sedikit, langsung putus asa, kecewa. Jadilah Obermain rohani. Mahal memang, tapi kuat. Teruji oleh waktu. Saya cuma punya 2 sepatu merek yang sama. Sampai hari ini jalan 8 tahun saya pakai ini. Yang satu lagi saya beli 2 tahun sebelum corona, 3 tahun yang lalu. Belum saya pakai lagi sering-sering. Saya simpan. Saya butuh perjalanan yang panjang. Saya berdoa sepanjang tahun 2022 ini, Tuhan memberikan kau kasut. Setiap dilangkahkan kakimu, ketemu bos di kantornya, kakimu diberkati. Pak. Bosnya bilang, tanda tangan nih. Anda lihat, bulan depan gaji kau naik. Luar biasa. Pak. Masuk ke kantor GM. Wah, Anda dipromosikan jadi wakil manajer. Luar biasa. Amin. Betapa bahagianya. Jangan lupa, sepatu berbicara fokus. Sepatu berbicara rumah tangga, suami dan istri. Mana yang lebih penting, suami atau istri? Dua-duanya. Luar biasa. Kalau nggak ada istri, habis kita suami-suami. Habis kita kalau nggak ada istri. Aku sakit dulu berapa hari, 4 kali terpapar virus. Siapa yang ngurus aku? Istriku. Masa istri orang yang ngurus aku? Kan suami-suami kan gengsi kita kan gede kan. Kalau udah sakit, kok manggil Mbak. Kalau lagi melulu, apa? Tapi kalau udah sakit, Mbak pijit dulu kepalaku. Untung aja istrimu nggak mau falu. Sepatu berbicara tentang keselamatan. Kalau Anda pakai ini, pengurapan itu akan turun. Langkah-langkah kakimu. Kemarin luar biasa. Saya sampaikan ini. Waktu saya pelayanan di kebaktian Padang di Nias, Bapak Ibu. Nias Selatan kepada keluarga. Di situ ada beberapa PNS. Saya sampaikan tentang berkat ini. Itu kami masih di jalan. Kami hari Rabu balik masih di jalan. Itu istri tadi telepon. Puji Tuhan. Saya sudah terima sekarang SK saya. Saya diangkat jabatannya. Terima kasih buat nubuatannya. Baru hitungan 2 hari. Memang sebelumnya udah santer akan dipilih salah satu di antara mereka. Tapi selama SK belum di tangan, kan nggak ada jaminan.
Siapa yang tahu, mana tahu tiba-tiba dikasih sama teman yang lain. Udah SK-nya udah di tangan saya. Mama Moni katanya sama istri saya. Saya bilang sama dia, ucap syukur sama Tuhan, itu berkat Tuhan. 3 hari sebelumnya saya urapi ini orang. Terima pengurapan jubah, terima pengurapan cincin, terima pengurapan kasut, terima pengurapan sukacita. Langsung dipromosikan di jabatannya di sebuah dinas. Yang terakhir, yang keempat, sukacita. Ini lembut tambun, berbicara tentang korban. Saya mau beritahu Bapak Ibu, saya percaya ini akan terjadi. Di dalam duka cita yang Anda alami sepanjang 2021, Tuhan bisa lunaskan cash sepanjang tahun ini. Saya percaya itu. Dikatakan sukacita itu diberikan kepada anak bungsu ini, karena dia terhilang dan didapat kembali. Berkat ini akan turun buat saya dan saudara sepanjang 2022 ini. Tadi yang pertama apa? Jubah. Yang kedua, cincin. Yang ketiga, kasut. Bulan depan kasut. Yang keempat apa? Sukacita.